Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Haikum tahiyatul Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasa yang lewat kami baca. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma ma labitha an hajara rasul ila Yathriba fa wallah inilah fi ra'si nakhlatin li sayyidi a'malu fiha ba'da al-amali wa sayyidi jalisun tahtaha id aqbala alaihi ibnu ammin lahu wa qala lahu qatalallahu bani qailah wallah innahumul ana lamujtami'una fi Quba ala rajulin qadim alaihimul yawma min Makkah yaz'umu annahu nabi fama in sami'tu maqalatahu hatta masani ma yushbihul huma wa tarabtu ittiraban shadida hatta khashitu an asquta ala sayyidi wa badartu ila nuzuli anin nahla wa ja'altu aqulu lirrajul madza taqul a'id alayya al-khabar faghadiba sayyidi wa lakamani lakmatan shadida wa qala li malak wa hadha malak wa hadha wa li hadha ud'u ila ma kunta fihi min amalik. Dikatakan tidak lama sesudah aku berada di negeri Yathrib, yaitu Madinah, demi Allah waktu itu aku berada di atas pohon kurma sementara majikanku berada di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba datang sepupunya dan sepupu ini berkata, qatalallahu bani qailah. Salman Al-Farisi di atas pohon, majikannya sama sepupunya ngobrol di bawah pohon kurma. Qatalallahu bani qailah. Bina salah bani qailah. Yang dimaksud bani qailah adalah penduduk Yathrib. Karena sesungguhnya penduduk Yathrib itu ada dua kabilah di sana. Kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj senantiasa bertengkar. Kabilah Aus dan Khazraj senantiasa berselisih. Tapi dikabarkan bahwasanya wallah innahumul an la mujtami'una bi Quba. Demi Allah, orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj ini sekarang mereka berkumpul. Di mana? Di Quba. Quba itu nama daerah. Quba itu nama wilayah. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Sehingga Allah menyebutkan la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqu an taquma fi. Maka yang dimaksud la masjidun ussisa 'alat taqwa adalah Masjid Quba. Quba dari Masjid Nabawi kurang lebih 3,5 kilo. Quba ke Masjid Nabawi kurang lebih 3,5 kilo. Jadi Quba itu nama daerah. Begitu ada dibangun masjid, maka Masjid Quba. Ini kampung kita ini, Karangkajen tidak ya kawan? Karangkajen. Maka di situ ada Masjid Jami' Karangkajen. Masjid Jami' Karangkajen. Kenapa? Ngikuti nama daerah tersebut. Ala rajulin qadim alaihimul yawman min Makkah yaz'umu annahu nabiyyun. Orang-orang Aus dan Khazraj ini mereka berkumpul di Quba dan mereka berkumpul mengerumuni seseorang yang ngaku-ngaku nabi. Tentunya begitu kita berbicara hijrahnya Nabi, maka Rasulullah SAW beliau tinggal di Mekah.
Rasulullah SAW beliau tinggal di Mekah. Ini maunya Makkah. Ini Mekah. Ini Kuba. Ini Madinah. Makanya penduduk Madinah itu sampai sekarang menghadap sholat itu menghadap ke arah selatan. Paham? Kenapa? Karena Mekah itu berada di selatan kota Madinah. Jadi kalau ditanya orang Madinah menghadap sholatnya kemana? Ya ke kiblat. Ngadap ke kiblat tidak ya kawan? Ke kiblat. Tapi kiblatnya penduduk Madinah itu arah selatan. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Rasul bersabda, bainal masyriq antara timur wal maghrib dengan barat. Maka asal menghadap ke sana berarti apa? Kiblat tidak? Yang kadang kita belakangan juga sedih melihat sebagian masjid kadang tidak terpakai softnya, ya tidak Evan? Ya karena barangkali waktu pembangunan ya belum diukur kiblat dengan baik, belum diukur kiblat dengan baik. Makanya yang paling bagus ya adik-adik kok suatu saat nanti pulang ke kampung masing-masing, suatu saat punya istri, suatu saat punya anak, suatu saat pengen bangun masjid, nikmat tidak? Harus menghadap ke arah kiblat, harus menghadap ke arah kiblat. Saya mau sholatnya ngadep selatan, Ustaz. Kenapa? Penduduk Madinah kan ngadepnya selatan. Rasul dulu kan sholatnya ngadep selatan. Itu karena kiblat penduduk Madinah kemana? Selatan. Baik. Nah, salah satu yang diberitakan bahwasanya penduduk Madinah itu senantiasa menunggu kehadiran Nabi. Ini perhatikan Mas. Ini Madinah, ini Kuba. Sini. Ada suatu tempat namanya Saniyatil Wada. Saniyati al-wada. Maka kadang kita dengar apa? Tola al-badru alaina. Ya enggak? Min saniyatil wada. Oh. Jadi saniyatul wada itu adalah tempat di mana tempat tersebut digunakan untuk menyambut orang yang datang ataukah mengantar orang yang pergi. Baik. Penduduk Madinah itu begitu mereka mendengar bahwasanya Rasulullah SAW akan datang, maka mereka berada di tempat yang tinggi, nunggu Rasul. Masya Allah. Begitu sudah kepanasan, maka mereka pergi. Maka dikatakan Saniyatul Wada itu diperselisihkan apakah di sini ataukah di sini. Yang penting ada tempat namanya Saniyati Al-Wada. Baik. Begitu matahari sudah mulai ke atas karena orang-orang yang menunggu ini kepanasan, maka mereka pulang. Pergi ke kampung masing-masing, pergi ke rumah masing-masing. Oke, nanti suatu saat ada sahabat Nabi yang mungkin kita bahas. Siapa? Abdullah ibn Salam.
namanya Abdullah ibn Salam. Dia adalah orang yang pertama melihat hadirnya Rasulullah SAW dari jauh. Karena waktu itu dia naik ke atas pohon. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan, wallahi innahumul ana la mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihimul yawma min Makkah yazumu annahu nabi. Fama in sami'tu maqalatahu hatta masani ma yusbihul humma. Apa kata Salman Al-Farisi? Ini majikannya di sini, sepupu majikan ini di sini. Begitu sepupunya ini ngasih tahu, sekarang Muhammad itu sedang dikerumuni sama, sekarang orang yang ngaku nabi itu sekarang baru dikerumuni di Kuba. Dikatakan fama in sami'tu maqalahu hatta massani ma yusbihul humma. Begitu aku mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba aku ini panas dingin. Insyaallah. Panas dingin. Wa tarabtu itraban syadidan. Bahkan aku goncang, ndredeg. Tahu ndredeg? Ndredeg. Hatta khasyitu an asquta ala sayyidi. Karena aku saking ndredegnya di atas pohon, aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Jatuh siapa? Majikanku. Oh, namanya orang dredeg, goyang-goyang. Wa badartu ila nuzuli anin nahlah. Maka aku buru-buru turun dari apa? Dari pohon. Dari pohon apa ya kawan? Nahlah, kurma. Wa ja'altu aqulu lirrajul. Maka begitu aku turun, aku berkata kepada laki-laki ini rajul, sepupunya majikannya. Madza taqul? Tadi kamu ngomong apa? A'id alayyal khabar. Minta tolong. Berita yang tadi kamu ucapkan, coba kamu ucapkan lagi. Kenapa? Karena Salman dengarnya kan di atas pohon, ya tidak? Fa ghadiba alai wa ghadiba sayyidi wa lakamani lakmatan syadidah. Majikanku marah besar. Bahkan sesudah itu tidak hanya cukup marah, tapi menampar aku. Menampar dengan tamparan yang keras. Wa qala li ma laka wa li hadha. Kamu ini ada apa? Apa urusan kamu? Kok takut-takut? Apa urusanmu kok nanya-nanya? Ud ila ma kunta fihi min amalik. Ayo balik kerja lagi. Suruh kembali bekerja. Ambil kurma. Mungkin ngambil rumput. Cabut-cabut rumput. Yang penting pekerjaan yang dimiliki oleh Salman. Apa itu? Mengurus kebun. Dikatakan, walamma kana al-masa'u akhatu syai'an min tamrin. Kuntu jama'tuhu wa tawajjahtu bihi ila haitsu yanzilu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa dakhaltu alaihi. Walamma kana al-masa'. Begitu sore hari, akhatu syai'an min tamrin. Aku membawa beberapa kurma sore hari. Maka aku membawa sedikit kurma, ya beberapa butir kurma. Kuntu jama'tuhu yang aku kumpulkan. Wa tawajjahtu bila haitsu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yanzil. Dan aku pun pergi menemui di manakah Rasulullah SAW beliau singgah. Masya Allah. Nazala yanzil itu turun.
Tapi anzil di sini artinya apa? Singgah. Fadakhaltu alaihi wa qultu lahu. Apa yang dilakukan Salman? Permisi. Ketok pintu sebagai bentuk adab dan sopan santun. Sufyan terkait dengan adab dan sopan santun. Yang namanya pintu kamar mandi itu kadang rusak gara-gara didorong sama santri. Kadang ketok pintu. Ba'da kaman. Baru masuk kadang. Masuk baru naruh baju, sudah diketok. Ada apa? Saya baru masuk. Oh ya. Subhanallah. Jadi trik antri dan trik biar pintu kamar mandi itu tidak rusak. Yang namanya antri itu yang paling bagus. Ini antri, ini kamar mandi. Antri. Ya enggak? Sebagian orang kadang antrian di depan kamar mandi. Ini antri di sini. Ini antri di sini. Ya enggak, Ikhwan? Paling bagus antri itu berderet. Perhatikan. Ini kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Ini antri berderet gini. Begitu sudah keluar ini maju. Oh sini dulu. Ini keluar, ini maju. Ini maju, yang lain maju. Itu pintu kamar mandi insya Allah aman. Yang kedua, tidak terjadi perselisihan. Kenapa? Bisa jadi yang namanya kamar mandi. Ini nungguin. Yang sini sudah keluar. Ini sudah keluar lagi. Ganti orang lagi. Ini belum keluar. Akhirnya pindah ke sini. Begitu pindah sini keluar dari tempatnya orang. Kadang terjadi tidak. Jadi yang namanya antrian kamar mandi itu yang paling bagus berderet. Mana yang keluar dulu itu yang maju. Sehingga yang mau pipis dia pipis dengan nyaman, yang mau buang air besar juga nyaman. Tidak baru sebentar masuk dari ketok pintu. Apalagi begitu ngetok yang keluar ustadz. Saya menyesal kenapa tadi saya harus ngetok pintu. Tapi kita lanjutkan. Fadakhaltu alaihi, maka Salman pun datang membawa kurma dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu qad balaghani annaka rajulun saleh. Begitu berjumpa dengan Nabi, maka Salman berkata, telah nyampe berita kepadaku, annaka rajulun saleh. Engkau adalah orang yang baik. Wa ma ka ashabun laka ghuraba'un dhu hajah. Dan engkau datang ke Madinah ini bersama dengan sahabat-sahabatmu. Mereka adalah orang-orang asing. Insyaallah, perhatikan Mas. Disebutkan di dalam hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Atau yang pakai peci loreng-loreng itu Mas. Ya. Tidak perlu konsentrasi Mas. Bada'al islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Dan di sini sahabat Nabi mereka ada orang-orang asing. Dzu hajatin, bahkan kalian juga memiliki kebutuhan dan keperluan. Wa hadza syai'un kana 'indi li sadaqah fa ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Apa kata Salman? Kalian adalah orang-orang asing datang ke negeri ini
ini ada sedikit oleh-oleh dariku. Apa itu? Sedikit kurma. Aku memandang, aku merasa bahwasanya kalian jauh lebih membutuhkan kurma ini dibanding yang lainnya. Tsumma qarrabtuhu ilaihi. Faqala li ashabih kulu wa amsaka yadahu falam yakul. Begitu kurma ini sudah didekatkan ke depan Nabi, apa kata Salman? Tsumma qarrabtuhu, maka aku pun mendekatkannya. Guna ikhwan, adab dan sopan santun kepada yang lebih tua. Tidak boleh ngelempar-ngelempar. Kepada yang lebih tua harus ucapan yang baik. Kepada gurunya, kalau guru kok ngawe gini, ya mendekat. Jangan bertengkar sama temennya, aku rakurungu, aku nggak denger nih, padahal di depannya. Perhatikan bagaimanakah adab dan sopan santunnya Salman Al-Farisi kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan tsumma qarrabtuhu ilaihi, maka aku dekatkan kurma itu kepada Nabi. Faqala li ashabi, maka Salman melihat bagaimanakah respon Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, kulu, ayo makan. Makan. Wa amsaka yadahu falam yakul. Amsaka yumsiku hakadha. Amsaka yumsiku itu gini. Tapi yang dimaksud amsaka yadahu adalah dia tidak makan. Sahabatnya diminta untuk makan. Sementara Rasulullah SAW beliau tidak dahar. Kenapa ya kawan? Mana arif? Kenapa? Apa kira-kira yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak makan? Iya, betul. Karena kurma yang dihidangkan oleh Salman adalah ungkapan dari Salman, yaitu ini adalah sedekah dariku. Ini adalah kurma sedekah. Apakah kata Salman? Fakultu fi nafsi hadhihi wahidah. Salman berkata, inilah tanda yang pertama, di mana Salman mendapatkan informasi dari guru yang sebelumnya. Dia berkata, gurunya menyampaikan bahwasanya orang yang datang ke Yathrib ini, Nabi ini adalah orang yang tidak makan sedekah. Dikatakan, "Tsumman saraftu wa akhatu ajma'u ba'dha at-tamri." Falamma tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Quba ila al-Madinati ji'tuhu faqultu lahu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha fa akala minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Faqultu fi nafsi hadhihi thaniyah. Dikatakan, saya sudah perjumpaanku dengan Nabi dan aku berkata, ini adalah tanda yang pertama. Tsumman saraftu, maka aku pun meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadtu ajma'u ba'dha at-tamri, maka aku pun membawa kehadirat Nabi, membawa kehadapan Nabi, yaitu kurma, bawa kurma lagi. Falamma tahawwala Rasul min Quba, sesudah Rasulullah SAW meninggalkan Quba, kemana? Ke kota Madinah. Ji'tuhu, maka aku pun menemui Rasulullah SAW di mana? Di Quba.
Fakultu lahu inni ra'aituka la taqulu sadaqah. Wahai Nabi Allah, wahai orang soleh, aku perhatikan engkau ini tidak makan sedekah. Wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Apa kata Salman? Ini hadiah yang aku persembahkan untuk engkau. Ini adalah hadiah yang aku berikan untuk engkau. Fa'akala minha. Disinilah. Maka Rasulullah SAW beliau mengambil kurma tersebut. Wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Karena ini adalah kurma hadiah, maka beliau pun mengambilnya dan menyuruh para sahabatnya untuk menikmatinya. Apakah kata Salman? Hadhihi ats-tsaniyah. Ini adalah tanda yang kedua. Kenapa Salman mengatakan ini adalah tanda yang kedua? Dek, kenapa? Kira-kira? Karena Salman mendapatkan informasi bahwasanya orang yang datang ke Madinah dan dia mengaku nabi, dia adalah orang yang memakan hadiah, menerima hadiah. Adapun sedekah maka tidak dimakan. Maka disinilah Salman berkata hadhihi tsaniyah. Ini adalah tanda yang kedua. Dilanjutkan perkataan Salman. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharqat. Haitsu kana yuwari ahad ashabihi fara'aituhu jalisan wa alaihi syamlatan fasalamtu alaihi thumma istadartu anzuru ila dhahrihi la'alli ara al-khatim alladhi wasafahu li sahibi fi amuriyah. Falamma ra'ani an-nabiyyu anzuru ila dhahrihi arafa gharadhi fa alqa rida'ahu an dhahrihi fa nadhartu fa ra'aitu al-khatima fa araftuhu fan kababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khabaruk. Dikatakan, "Tsumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqil gharqat." Maka aku pun ketemu dengan Nabi dengan perjumpaan yang ketiga kali. Maka aku menemui Nabi sementara beliau berada di Baqi' Gharqat. Apa itu Baqi' Gharqat? Makanun fil Madinati An-Nabawiyah. Makanun fil Madinah An-Nabawiyah, yaitu suatu tempat yang terletak di Madinah. Su'ila madfanan, yang kemudian sampai sekarang tempat tersebut dijadikan sebagai kuburan. Jadi kalau ujung bangunan Masjid Nabawi itu di sini, Mas. Ini kok ujung di sini? Ini ujung pokoknya, ujung masjid. Ujung masjid, penghabisan masjid. Maka Baqi' Gharqat itu letaknya di situ. Di pintu gerbang itu. Dekat tidak? Dekat. Tentunya saya sudah mengalami banyak perluasan. Masjid Nabawi, ikhwan. Masjid Nabawi dahulu kecil. Perluasan sampai sekarang sangat luas. Jadi Masjid Nabawi itu ada basementnya. Ini pelataran, basement lagi. Basement tingkat 1, basement tingkat 2 dasar. Di Masjid Nabawi itu untuk menampung mobil, parkiran itu menampung 4.444 mobil. Ribuan tidak ya, Masjid Nabawi besar sekali. Masjid Nabawi besar sekali. Masjid Nabawi kan ada menara atas itu, ya enggak? Itu dilapisi emas. Kalau nggak salah jumlah emas yang untuk melapisi menara masjid itu berapa, Ikhwan? 48 kg.
gram emas. Banyak tidak? Masjid Nabawi luas sekali. Adik-adik Harun As-Syafi'i kok berdiri di soft, separuhnya enggak ada. Suruh jajar semua, enggak dapat separuh. Jajar semuanya, seperempat juga enggak dapat. Kalau yang di tengah, kalau yang di depan ya mungkin cukup. Baik, kita lanjutkan. Fara'aituhu jalisan. Aku menjumpai Rasulullah SAW di Baqi' Gharqad dalam keadaan jalis, duduk. Wa alaihi syamlatan fasalamtu alaihi. Beliau memakai pakaian dan aku pun ucap salam. Itu pakaian dan ada burdahnya. Apa ya kawan? Orang Arab biasa pakai tutup sini enggak? Pakai tutup tidak? Pakai rida itu. Pakai sorban, ya enggak? Nah, gini. Kan sorban gini. Fasalamtu alaihi, maka apa kata Salman? Aku pun ucap salam baginya. Tsumma stardartu anzuru ila dhahrihi la'ali ara al-khatim alladhi wasafahu li sahibi fi Amuriyah. Begitu Rasulullah SAW beliau dengan sahabatnya dipakai, Rasul di sini sahabatnya, ini Rasul. Apa yang dilakukan oleh Salman? Salman mengatakan, "Tsumma staddartu anzuru ila dhahrihi." Aku pun istadara yastadiru, itu jalan memutar. Jalan memutar. Apa yang menjadi harapan Salman? La'ali ara al-khatimah, barangkali aku melihat tanda kenabian. Apa mas khatam? Apa mas? Ya, sampingnya mas, yang nggak pakai peci. Apa khatam artinya? Yang pakai peci, baju putih, baju hitam ada putih-putihnya. Apa artinya khatam? Khatam itu cap. Khatam itu apa ya kawan? Cap. Khatamun nubuwah yaitu tanda kenabian. Dan Salman radhiyallahu anhu beliau memutar badan Nabi dengan harapan barangkali aku melihat tanda kenabian yang ada pada pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini merupakan maklumat ilmu yang telah diberikan oleh guruku yang berada di Al-Amuriyah. Falamma ra'ani nabiyyu anzur ila dhahri, tatkala Rasulullah SAW melihat aku dan aku melihat di bagian apa ya kawan? Pundaknya, arafa gharadi. Maka Rasulullah SAW pun memahami apa yang menjadi maksudku. Rasul pun memberikan peluang. Fa'al qaridahu an dhahrihi. Oh, tadinya kan nutup sininya. Wadan al qaridahu. Ini tadinya di sini atau dari sini ini agak melebar. Fanadhartu faraitu al-khatimah. Maka begitu Rasulullah SAW menggeser ridanya, maka aku pun melihat khatam tersebut, cap tersebut. Fa'araftu fankabtu alaihi fauqabilu wa abki. Maka disitulah aku mengetahui bahwasanya orang ini adalah hak, orang yang selama ini aku cari, orang yang pernah diwasiatkan oleh orang guruku yang berada di Amuriyah. Apa itu? Dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah, ya tidak. Yang ketiga apa? Di pundaknya ada tanda kenabian.
Begitu aku mengetahui, maka aku pun mendekatnya dan aku pun menciumnya, bahkan aku pun menangis di depannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun berkata, ma khabaruk, ada apa dengan engkau ini? Kenapa engkau menangis? Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Karena di maudhu ada acara, lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.